Dia bukan pemain yang lahir dari akademi top. Dia bukan bagian proyek elit. Dan dia bahkan bukan nama besar sejak awal. Lagos, Nigeria. Sebuah kota yang keras, tempat mimpi besar harus dibayar dengan kerja tak kenal lelah. Dan dari jalanan itu, lahirlah seorang striker yang kini menjadi teror lini belakang klub-klub terbaik Eropa. Seorang raja gol, pemecah rekor, dan ikon klub Istanbul. Ini adalah Victor Osimhen. Sebelum kita melanjutkan ke kisahnya, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First ID sekarang juga. Aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dokumenter sepak bola mendalam seperti ini. Karena kisah Osimhen adalah legenda yang masih berlangsung. Victor James Osimhen lahir di tanggal 29 Desember tahun 1998 di Lagos, Nigeria, dan tumbuh di lingkungan yang jauh dari kehidupan sepak bola elit. Sebelum namanya dikenal di Eropa, ia bekerja keras, berlatih di kondisi sulit, dan belajar memupuk mental baja untuk bertahan hidup serta mencapai puncak sepak bola profesional. Karir profesionalnya pun dimulai di VfL Wolfsburg, Jerman pada tahun 2017. Meski perannya masih terbatas dan ia beberapa kali mengalami kesulitan beradaptasi di awal. Namun di berikutnya, Osimhen pun pindah ke Sporting Charleroi di Belgia dan kemudian mencuri perhatian di Lille OSC di Prancis, mencetak 18 gol dalam satu musim. Cukup untuk memikat klub-klub besar Eropa. Mentalitasnya pun jauh lebih keras daripada masa kecilnya, dari ekonomi sederhana hingga lingkungan yang penuh tekanan. Osimhen membuktikan bahwa bakat harus berpadu dengan kerja tanpa henti. Ini bukan sekadar perjalanan karir, ini adalah pertempuran hidup yang membentuk seorang striker dunia. Pada tahun 2020, Victor Osimhen pun resmi pindah ke SSC Napoli dengan rekor transfer klub sekitar 80 juta euro. Sebuah langkah besar yang memastikan ia bukan sekadar prospek, tetapi pemain inti dalam proyek ambisi dari Napoli. Di kota Napoli sendiri, ia tumbuh menjadi striker kelas dunia. Musim 2021-2022, ia menjadi capocannoniere, top scorer Serie A, dengan 26 gol. Mencetak rekor gol terbanyak oleh pemain Afrika dalam satu musim Liga Italia, yang saat itu membantu Napoli meraih gelar Scudetto pertama dalam 33 tahun. Di Serie A dan kompetisi Italia lainnya, Osimhen bukan hanya mencetak gol, ia menciptakan momen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gol beruntun, tackle minim, peluang yang tak pernah selesai. Ketekunannya menjadikan ia tidak hanya pemburu gol, tetapi simbol kekuatan mental, taktis, dan fisik di liga yang dikenal sebagai sangat ketat seperti Italia. Cedera tulang wajah yang dialami oleh Osimhen pada bulan November tahun 2021 saat Napoli menghadapi Inter Milan menjadi salah satu momen paling krusial dalam karirnya. Ia pun mengalami beberapa patah tulang wajah dan harus menjalani operasi besar serta menggunakan pelindung wajah karbon yang menjadi ciri khasnya saat ini. Menurut laporan medis dan wawancara resmi yang dikutip dari ESPN dan Sky Sport, Osimhen sempat mempertimbangkan risiko pensiun dini.
karena cedera tersebut sangat serius. Namun ia tetap memilih untuk kembali dan bahkan kini menjadi lebih kuat. Data performa Serie A 2022-2023 menunjukkan peningkatan duel udara yang dimenangkan serta jumlah sprint progresif yang dibandingkan musim sebelumnya. Banyak pemain yang kembali setelah cedera, tapi tidak banyak yang kembali dengan identitas baru. Topeng itu bukan sekedar pelindung, itu simbol kebangkitan. Jika melihat distribusi gol Osimhen sepanjang karirnya di Napoli dan kompetisi Eropa, sebagian besar golnya pun datang dalam laga yang penting, seperti halnya kontra tim 6 besar Serie A, di fase gugur kompetisi Eropa, dan laga penentuan gelar. Beberapa analisis statistik menunjukkan rasio golnya di pertandingan big match lebih tinggi dibandingkan rata-rata striker lainnya di Liga pada musim juara Napoli. Ia bukan hanya mencetak gol, namun ia pencetak gol di momen yang paling tepat. Musim panas 2025 menjadi babak baru bagi Osimhen ketika ia menyelesaikan transfer permanen ke Galatasaray dari Napoli seharga 75 juta euro. Menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Liga Super Turki. Raksasa Istanbul pun tidak sekedar membeli striker hebat. Mereka mendapatkan simbol serangan modern. Musim debutnya di Galatasaray tidak biasa. Ia langsung mencetak gol di penampilan pertamanya sebagai starter, membantu tim meraih kemenangan kuat melalui kontribusinya yang langsung terlihat. Osimhen bukan hanya pencetak gol di liga domestik. Dia juga adalah pencetak hat-trick UEFA Champions League pertama kala Galatasaray menghadapi Ajax. Bukti naluri golnya tak mengenal batas kompetisi. Ia bahkan menjadi pencetak gol tercepat dalam sejarah klub untuk mencapai 50 gol dalam 59 pertandingan. Sebuah rekor yang menunjukkan produktivitas luar biasa dalam waktu yang singkat. Di Galatasaray musim 2025-2026, Osimhen tidak hanya berperan sebagai pencetak gol utama. Data pertandingan Super League menunjukkan ia menjadi salah satu striker dengan tekanan tertinggi di sepertiga akhir lapangan. Ia pun mencatatkan angka pressing sukses rate yang tinggi dibandingkan rata-rata striker liga, menurut laporan analisis pertandingan Turki. Dan saat ini ia pun menjelma sebagai pergerakan tanpa bola yang membuka ruang untuk winger. Tarikan bek tengah yang menciptakan half space dan kemampuannya menyeret garis pertahanan lawan untuk mundur. Kadang pengaruh terbesar seorang striker bukan saat ia mencetak gol, tapi saat ia memaksa satu lini pertahanan lawan runtuh hanya dengan ancaman pergerakannya. Musim Liga Champions 2025-2026 adalah panggung di mana Osimhen menunjukkan kualitasnya di hadapan Eropa. Di babak playoff Galatasaray melawan Juventus, ia mencetak gol penentu di menit ke-106, membawa klub Turki lolos dengan agregat 7-5. Gol itu pun membuatnya menjadi pencetak gol asing terbanyak klub di kompetisi Eropa, melewati legenda sebelumnya. Selain itu, ia telah mencetak lebih dari 10 gol di UEFA Champions League, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak asal Nigeria di sejarah turnamen ini, mengungguli legendnya yakni Obafemi Martins. Statistiknya di Eropa bukan sekedar angka, ini adalah bukti bahwa ia bukan hanya pemburu gol domestik. Ia mampu menaklukkan rival elit klub seperti Juventus dan Ajax dalam kompetisi tertinggi. Victor Osimhen sejauh ini memiliki sederet capaian fenomenal yang membuatnya menjadi salah satu striker terbaik di era modern. Ia pun dicap sebagai pencetak gol terbanyak Nigeria di Liga Champions.
rekor Galatasaray mencapai pencetak gol asing terbanyak di kompetisi Eropa. Ia juga sebagai pemain tercepat klub yang mencapai 50 gol. Ia pun menjadi top skor Liga Turki dan pahlawan domestik dengan gol penalti dan brace penting. Dan ia menjadi salah satu striker elit yang secara konsisten berada di puncak perolehan gol di Liga Champions musim ini. Dari Nigeria hingga ke Turki, dan dari Turki ke panggung Champions League. Ini catatan yang tidak banyak striker pencapai dalam usia yang masih relatif muda. Osimhen bukan hanya striker klub, ia adalah simbol generasi baru asal Nigeria pasca era JJ Okocha dan Nwankwo Kanu. Federasi Sepak Bola Nigeria menyebutkan Osimhen sebagai wajah regenerasi tim nasional yang kini dipenuhi pemain-pemain Eropa top. Statistik AFCON dan kualifikasi Piala Dunia menunjukkan kontribusinya dalam gol maupun assist menjadi yang tertinggi dalam skuad. Sumber laporan performa tim nasional pun seperti yang jarang dibahas, yakni ia mendanai proyek sosial di Lagos. Ia mendukung pengembangan akademi lokal. Dan ia aktif membantu pemain muda Nigeria menembus Eropa. Beberapa wawancara menyebutkan ia rutin kembali ke komunitas asalnya untuk kegiatan sosial. Bagi Nigeria, Osimhen bukan sekadar striker. Ia adalah simbol harapan. Meski ia bersinar di Istanbul, rumor pun terus menyelimuti masa depan Victor Osimhen. Beberapa laporan sejak tahun 2025 sempat mengaitkannya dengan klub-klub besar Liga Inggris seperti Liverpool yang sedang mencari striker kelas dunia. Bahkan sempat menjadikan Osimhen sebagai target transfer potensial. Di sisi lainnya, beberapa rumor yang beredar di media sosial juga menghubungkannya dengan kemungkinan kepindahan ke Liga Saudi atau klub elit lain. Meskipun manajer Galatasaray menegaskan bahwa Osimhen bahagia dan klub menahan pemainnya karena pengaruh besar di tim. Apapun rumor tersebut, salah satu hal yang jelas, banyak klub besar masih menganggap Osimhen sebagai salah satu striker paling berbahaya dan bernilai tinggi di pasar dunia. Banyak yang tahu Osimhen gagal di Wolfsburg, tetapi sedikit yang tahu bahwa karirnya hampir benar-benar runtuh di sana. Ia pun bergabung dengan VfL Wolfsburg pada tahun 2017 setelah menjadi top scorer Piala Dunia U17 FIFA 2015. Namun ketika itu ia mengalami cedera, masalah adaptasi, dan kurang menit bermain. Membuatnya hanya mencatatkan sedikit penampilan tanpa gol signifikan. Beberapa laporan Jerman menyebutkan ia sempat mempertimbangkan untuk pulang ke Nigeria sebelum akhirnya dipinjamkan ke Charleroi di Belgia. Dan di Charleroi pun ia bangkit. Inilah titik balik yang jarang diceritakan detailnya. Di tim nasional Nigeria, Osimhen berkembang menjadi figur sentral. Ia pun menjadi top scorer kualifikasi AFCON 2023 dengan menghasilkan 10 gol. Dan yang jarang disorotnya, ia sering menjadi mediator di ruang ganti, terutama bagi pemain muda diaspora yang baru bergabung. Beberapa laporan menyebutkan ia pun aktif membantu pemain muda beradaptasi. Menurut wawancara dengan staf kebugaran Napoli yang dimuat di media Italia, Osimhen dikenal sebagai salah satu pemain dengan sprint repetition tertinggi, recovery time cepat, dan latihan tambahan eksplosivitas. Ia sering melakukan sesi sprint tambahan setelah latihan resmi. Inilah alasan ia tetap eksplosif hingga menit akhir. Victor Osimhen bukan hanya tentang gol. Ia adalah kisah tentang kebangkitan, tentang jatuh di Jerman, bangkit di Belgia, meledak di Italia, dan melanjutkan di Turki.
dan kini menjadi simbol harapan untuk Nigeria. Dan mungkin perjalanan ini masih jauh dari selesai. Jika kalian ingin terus mengikuti perjalanan para bintang dunia dengan sudut pandang mendalam seperti ini, jangan lupa dukung Soccer First ID. Karena di sini kita tidak hanya membahas skor, kita membedah cerita di baliknya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.